Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Hari ini kita berjumpa lagi di Jumat 14 Oktober 2022 lewat Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Maranatha Paslatan. Dan di hari ini tentu kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan, mengawali berbagai tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena anugerah kasih-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami menikmati berkat Tuhan, dan karena itu kami mau beribadah kepadamu. Tuntun kami ya Tuhan dalam persekutuan ini, untuk kami memahami lagi firman Tuhan yang hendak kami baca di dalam Alkitab. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu tidak sia-sia dibaca, direnungkan, tetapi membawa berkat bagi kehidupan iman kami. Kami berdoa pula, ampuni kami Bapa, dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan di saat ini dalam kitab Injil Matius 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman-Nya ditulis seperti ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari kita merenungkannya kembali dengan judul Renungan Sembahlah Tuhan. Saudara-saudara, eksistensi Yesus sebagai manusia dicobai ketika Ia dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi. Ia memperlihatkan atau iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya serta berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Demikian yang diungkapkan dalam ayat 9. Begitu cerdiknya iblis, ia kenal firman Tuhan Allah, bahkan bisa memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan Allah dalam menjerat korban. Nah, iblis mau agar Yesus menyembahnya dengan imbalan kekuasaan dan kemegahan dunia. Yesus sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan dan kemegahan dunia, sebab semuanya itu adalah ciptaannya. Sehingga iblis tidak punya kuasa atas segala miliknya. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melawan pencobaan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan Allah. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Firman Tuhan Allah berkuasa dan adalah kekuatan. Karena itu, Yesus menang melawan tipu daya iblis dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah. Kalau kita membaca dalam Efesus 6 ayat 17. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan berpaling pada dunia, tetapi sembahlah Tuhan Allah. Sebab Dialah yang layak dan patut disembah serta dimuliakan. Hadapi segala cobaan dan godaan dengan
menahan hawa nafsu dari tawaran menggiurkan, misalnya beroleh popularitas, jabatan, pangkat, kedudukan yang tinggi atau harta yang berlimpah, bahkan jodoh dengan taruhan menjual iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan Allah. Asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Matius 7 ayat 7 hingga 11. Kita boleh membaca hal itu. Tuhan Allah menghendaki kita menyembah, melayani, dan memuliakannya. Mencintai firman-Nya dan merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan Allah ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya, orang yang setia kepadanya, pasti menang menghadapi pencobaan apapun, asalkan kita mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Bersediakah saudara untuk hidup ini dipimpin oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya? Saya rasa jawabannya adalah saudara bersedia. Jika tidak, bertobatlah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami diperkenankan merenungkan firman Tuhan. Memang seharusnya kami menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karena kami ini adalah ciptaan tangan-Mu, tetapi juga oleh karena kami hidup dari kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Maka seharusnya sebagai umat Tuhan, kami mau hidup dalam ketaatan, menyembah, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami gagal oleh karena godaan iblis. Kami tidak tahan. Kami terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Maka kiranya ya Tuhan, lewat perenungan firman ini kami dikuatkan. Kami diberi pemahaman supaya kami kuat menghadapi tantangan, godaan iman, godaan dari si iblis yang memutarbalikkan kebenaran firman, sehingga kami mau tunduk setia kepada iblis. Tetapi biarlah kami tetap teguh berpegang pada iman di dalam Yesus, dan kami mau hidup dari kasih karunia Tuhan. Nah, apapun godaan, tantangan, kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Tuhan ada kasih karunia. Sebab itu Bapa, kami pun berdoa dan bermohon, biarlah Engkau memberkati perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Tangan kasih Tuhan selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Memang kami akan juga diperhadapkan dengan tantangan, tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami untuk menghadapi tantangan itu. Kami tahu pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kami tidak pernah melebihi kemampuan kami manusia. Tapi ketika pencobaan itu datang, tantangan dan pergumulan itu menimpa, kuatkan iman kami dalam Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27 dimanapun berada, dan berbagai tugas dan tanggung jawab profesi pekerjaan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, diberkati oleh Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada, Tuhan berkati badan pekerja, ketua, pendeta Silvana, kaunang tuai dan magister teologi, sama dengan wakil, sekretaris, bendahara, anggota, semua pelayan khusus, diaken, penatua, para pendeta, diberkati Tuhan. Komisi-komisi kerja, koster pegawai, tim multimedia, terus diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan iman jemaat kiranya terus nampak oleh karena kerja pelayanan yang dioptimalkan oleh hamba-hamba-Mu, baik para pendeta maupun pelayan khusus, diaken dan penatua. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, tuntun kami di hari ini, kami yang mengadakan perjalanan dan menuju tempat kerja, kiranya Tuhan sertai, ataupun ketika dalam pekerjaan itu
kami terus disertai oleh Tuhan. Dalam rupa-rupa pergumulan, Tuhan kuatkan kami. Menghadapi pergumulan, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Pergumulan apapun, kami tentu yakin dan kuat Tuhan tidak akan membiarkan. Bahkan tantangan cobaan dari kuasa kegelapan pun kami mampu menghalaunya. Oleh karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Pemerintah terus diberkati, agar mereka pun boleh menghadirkan program-program yang tidak saja menyentuh masyarakat, tetapi membawa damai sejahtera. Terpuji Engkau Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga kita hari ini. Tuhan memberkati kita, rajinlah berdoa, baca firman, rajin bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.